habis pengisian ya kayak dia, habis ijazah langsung praktek dan saya bawa ke padepokan saya yang baru nih, beruntung nih. Yang lain belum saya bawa ke padepokan yang baru karena lagi di lokasi kayak dia. Nah, kayak ini puas? Puas. Sia-sia dengan pelajaran seperti ini. Oke teman-teman, terus belajar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kita akan hadir. Pasal mulut. Assalamualaikum ya Allah. Assalamualaikum. Aku ingin menghadirkan kamu ke dalam para ini. Dengan doa kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tarik nafas. Tahan ininya, kita tahan nih. Kita langsung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, bagus. Ini namanya siapa? Mbak siapa? Badi. Bahadi namanya ini. Ya, Bahadi wujudnya apa? Macan. Wujudnya macan. Oh, manusia. Wujudnya manusia. Bahadi ini yang ada di azimat yang sudah saya ritual. Bagus. Saya ijazahkan kepada Bang Edi. Bang Adi, dengan izin Allah saya minta Bang Adi dampingi mudahkan pekerjaan untuk Bang Edi. Apa kamu bisa membantu? Oke Bang Edi, Bang Adi. Oke Bang Adi, terima kasih. Assalamualaikum. Ini cara itu teknik pertama. Bisa juga pakai di leher, di pinggang, terus kita niatkan hadir, terus karena pas sudah ya tanpa harus duduk pegang. Iya, maksudnya tidak ketahuan. Coba kalian dikit lagi pegang, Ya, tapi dengan keyakinan hadir, niatkan energi khodam sabuk itu masuk ke dalam dia. Ayo, mulai. Silakan ada kamu bicara. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan. Akan bertanya boleh. Ada keburuan spiritual, misalkan ada yang mencuri, ada orang yang rumahnya warung sepi atau gimana. Dengan siapa? Namanya siapa? Mbah Adi. Mbah Adi wujudnya seperti apa? Sekarang Mbah Adi Saya perintahkan. Mbah Adi mau bantu saya dalam urusan pengobatan, dalam pekerjaan apapun mau bantu saya. Sudah cukup. Sekarang Mbak Adi boleh kembali. Sekarang Mbah Adi boleh kembali. Tapi tarik tadi. Tadi sini. Udah. Masukin ke sabuk lagi. Paham sampai sini? Oke. Dengan catatan untuk melakukan hal ini, nanti si pasien atau si klien itu si target. Satu, untuk yang bisa melakukan ini orangnya nggak boleh berhammer. Kedua, orangnya nggak boleh bermaksiat. Ketiga, kalau bisa dia belum balik. Kalau sudah balik, dengan catatan dia nggak hammer dan nggak maksiat. Karena orang yang nggak bisa untuk melakukan masuk begini itu nggak boleh melakukan hal-hal yang buruk atau dosa besar. Makanya kata tiga, kita udah dapat ini udah balik nih, umurnya udah 20, itu udah balik kan. Tapi dia alhamdulillah ya kan. Itu kalau udah hammer atau mungkin maksiat atau malam, mungkin udah tobat karena udah belajar ilmu hikmah. Gitu. Tapi kalau dia orang biasa, kita nemu di jalanan, dia sembahyang kagak,
ya kan? Kerja mabuk, suka main perempuan, jangan dipakai untuk orang begini. Ada syaratnya juga. Terus kedua, ketika lagi udah ketemu saat yang tepat, kita melakukan meditasi ini, orang ini disuruh baca selawat atau istighfar. Sambil kita tadi membaca kunci tadi. Oke, Bu Arif, kamu sekarang saya masukin kodam saya kepada kamu terima? Ya. Oke, saya minta kamu sekarang tenangin hati kamu, baca istighfar atau selawat. Jika kita dapat istighfar selawat, kita baca ilmu, lalu masukin. Itu. Jadi tadi baca syahadat 7 kali ya? Ya. Tidak, baca syahadat 7 kali. Terus yang 3 kali ya? Nanti saya CWA deh. Ya, CWA. Sampai sini Pak? Oke, sekarang kita ke lagunya. Alasan. Kok pula? Dari atas. Nah. Jadi tiga. Kencang mau gitu. Oh dulu punya yang bulan dunia dia. Tambah lagi bikin tabuk, udah makinan. Oke. Oke, bagus. Nah, seperti itu. Ya, itu namanya magnetis. Ini biasanya tergantung orangnya. Kalau dia memang orang yang gampang masuk alam bawah sadar, itu ketika hari begitu tidur, tidur. Kalau dia memang orang yang suka masuk gaib, ketika tarik begitu, biasanya dia langsung masuk gaib. Macam-macam tuh, tubuh orang macam-macam ya wadahnya, gitu. Oke. Terus ketika bilang saya sakit ini, kepala saya sering pusing, saya tidur sudah nggak nyenyak. Oh baiklah kalau begitu, Bapak sekarang niatkan kepada Allah minta kesembuhan, gitu. Setelah dia sudah minta kesembuhan, lalu dia suruh jajar kaki seperti ini, badannya saja, relax, atur napasnya, kencingin matanya. Nah, ucapan saya ini, Kang ini bilang seperti itu, atur napasnya, oke. Ini tangan kita ada di maaf sini. Nah, tarik napas, masih mulut, tegapin kepalanya, jangan terlalu nunduk. Oke, tarik nafas dari mulut. Oke, bagus sekali. Kita langsung, ketika dia sudah mulai relax, kita dorong. Dia akan jatuh tanpa kita mengucapkan kata-kata itu. Ya kan? Setelah udah begini, kita pembuktian, berarti kan dia sudah master. Nah ini, Kang ini bisa ruqyah Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru jadi panasan. Atau kita kan sabuk itu, misalkan nih orang kena tenung, kena santet, kita taruh sabuk itu di tangan dia kepel. Wah yang udah sabuk, ya kan? Aku perintahkan engkau dengan izin Allah, hancurkan jin alam tubuh orang ini. Nanti dia akan bergejolak tuh, pindah-pindah. Oh, beras di badan dia tuh. Nah, kalau udah keluar, dia akan diam lagi seperti ini. Nah, jadi kalau si pasien sudah seperti ini, kita banyak metode yang kita bisa lakukan dengan psikoterapi sugesti. Oke, untuk orang saya satu dengarkan berita saya. Kalau anda mendengar suara berita saya, aku kepala anda. Oke, sekarang tarik nafas dalam, masukin dalam bawah sadar jauh lebih dalam, nikmati tidur anda, bagus sekali, seperti itu. Atau kita berikan permainan, kamu di kuburan, kamu di laut. Itu dalam hipnoterapi sugesti. Dalam ruqyah Quran, kita baca Quran. Kalau kita punya skill, pernah belajar laduni atau tenaga dalam, kita bisa tarik nih penyakitnya kita kontrol. Jadi biasanya kalau orang yang sudah peka dengan rasa atau pernah belajar ilmu hikmah yang namanya Abu Jabar, itu akan terasa di sini. Kalau orang ini ada penyakit medis atau medisnya, biasanya kalau medis itu dia akan terasa panas, misalnya di sini. Tapi kalau misalkan non medis, kita raba dengan ilmu hikmah Abu Jabar, itu akan ada getar, tangan kita tuh. Nah, ketika ada di sini, lalu kita tarik tuh dengan ilmu sedot. Nah, ini saya bicara begini, ini dikolaborasi dengan hikmah. Jadi tinggal Kang Edi pernah melajari ilmu apa? Enggak seperti medium. Nah, itu jadi ilmu.
Kalau terkena jimat, dia dendamnya level 1 dengan tukukan dan baru. Mau bermain lagi, misalkan contoh seperti kayak tukukan sekuat Seperti apa? boleh sana. Bangun, ayo. Misalkan kayak begini, ya, kayak sini. Kita lagi ngobrol begini, di sini biar kelihatan nih, abang biar lihat. Kita ajak ngobrol nih, ajak ngobrol begini. Terus rumahnya di mana, ya kan? Kalau di mana, gitu kan? Ketika dia lagi berpikir, lagi lengah, udah langsung aja. Gitu. Tanpa mengeluarkan suara. Nggak usah. Tapi terjadi reaksinya tergantung pada dia. Apakah tidur, lemes, kaku, ngantuk. Kalau kita langsung tidur ya. Jadi kita boleh ngucap, boleh enggak. Kalau kita ngucap berarti sesuai dengan kita. Kalau kita nggak ngucap berarti terjadi sesuai dengan maklum dia pada dia. Paham? Jangan paham? Oke, kita praktek ya. Biasa. Sini. Nah, balik pada biasa. Balik kasar. Akang tekuknya kurang mantap. Kenceng lah. Kayak terus kenceng. Iya. Ini yang membuat orang manis gelagat itu kasihan. Kalau dendam itu nggak boleh kasihan, siksa. Jadi petir ya. Riak juga. Iya. Coba ya bangun lagi yuk. Kayak misalkan gini, kalau Aki, bang apa orang? Pas lagi gini, tarik aja jangan bawa. Paham? Coba gini, gitu. Nah itu, jangan nggak enak kita tuh sakit jangan, biar aja dia sakit. Ya, paham ya? Oke, baru coba balik asal. Balik kasar. Nah, Itu. Sekali lagi dah, cara bermain apa lagi? Pengen tiupan kan? Tapi ini level 1 sebetulnya, tapi orang yang kayak level 2. Gitu kan. Kecengin dulu, kecengin tangannya. Oke, lihat foto saya. Foto saya. Oke. Oke. boleh. Balik kasar. Oke. Hanya itu saya bisa berikan untuk tiupan. Orang yang kayak level 2, padahal itu level 1. Kenapa? Karena kita megang. Gitu. Paham ya? Paham. Oke, siap, bagus. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Cukup? Oke, teman-teman, begitu ya. Terima kasih. Puas Kang Edi? Puas. Siap. Top. Ini Kang Edi dari Bekasi. Habis pengisian ya Kang Edi ya. Habis ijazah langsung praktek dan saya bawa ke padepokan saya yang baru nih. Beruntung nih. Yang lain belum saya bawa ke padepokan yang baru karena lagi di inovasi Kang Edi ya. Nah, Kang Edi puas? Puas. Tidak Puas. sia-sia dengan pelajaran seperti ini. Top. Oke teman-teman, terus belajar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.